pagi Adik-adik. Ketemu lagi ya kita di sekolah minggu. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Tapi tahu nggak, Terus Richard? Iya. Tadi waktu mau berangkat ke sini, Terus Derby tuh lihat awannya hari ini tuh sangat bagus. Mataharinya tuh cerah sekali, udaranya sejuk lagi. Kok bisa ya kayak gitu ya? Iya, Lose tadi juga lihat sih. Ya itu semua karena Tuhan yang mengatur. Jadi iya, kita bersyukur diberikan cuaca yang baik, nggak hujan ya. Jadi kita bisa beribadah pada hari ini ya. Betul. Ya, kita mau bersyukur, kita pujikan selamat pagi Tuhan. Yang bersinar, burung yang berkicau. Tuhan kita ini memang luar biasa. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah, udara yang sejuk, malam yang sudah kami gunakan untuk istirahat. Tuhan, mengucap syukur hari ini, pagi ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati Tuhan telinga kami, tangan kami, mata kami, mulut kami Tuhan mau kami gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pastor, Ya. Tuhan itu sudah begitu baik kepada kita. Dia itu mengasihi kita. Nah, Lose juga mengasihi Tuhan. Kalau Lose gimana? Kalau Lose Derby mengasihi Tuhan juga, karena Tuhan lebih dulu mengasihi Lose Derby, mengasihi kita semua juga, mengasihi adik-adik yang di rumah juga loh Lose Richard. Nah, untuk itu karena Tuhan mengasihi kita semua, kita mau menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Kita mau pujikan I Love You Jesus.
mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari saja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengambil sikap yang baik untuk mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dibantu papa mama untuk diberikan ditransfer ke gereja, atau juga jika papa mama bisa memberikan persembahannya di gereja pusat, bisa diberi amplop lalu dituliskan persembahan Pos PI Aletheia hari Minggu ini. Atau juga bisa disimpan pada saat ibadah tatap muka, bisa diberikan uangnya. Nah, adik-adik, kita memberikan persembahan kita sambil memujikan Aku Bawa, Aku Berikan. mengucap syukur untuk persembahan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami. Saat ini kami boleh dapat memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan telinga kita, siapkan hati kita, kita mau mendengar firman. Sebelum mendengarkan firman, kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Selamat mendengarkan firman. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Lose Hilda. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan pakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Lose punya gambar ini, coba dilihat. Nah, di gambar itu ada lilin yang ada apinya. Kalau misalkan nih, tangannya adik-adik ditaruh di atas lilin gini, kira-kira tangannya panas nggak? Pasti panas ya, panas. Terus adik-adik pasti tiup tangannya, panas gitu ya. Tapi coba lihat gambar berikutnya lagi. Nah, itu gambarnya api yang sangat besar adik-adik. Kalau adik-adik dekat di api itu, pasti rasanya benar-benar panas di seluruh tubuh ya. Apalagi kalau adik-adik masuk ke dalam api itu, pasti adik-adik terbakar, rambut adik-adik hilang, kulitnya bisa melepuh dan gosong. Nah, tapi adik-adik, di dalam Alkitab ada tokoh Alkitab di mana dia pada saat itu masuk ke dalam api, tapi mereka baik-baik saja. Mereka tidak gosong, mereka tidak bau gosong, mereka rambutnya tetap utuh, tetap indah. Nah, kira-kira siapa ya adik-adik? Nah, sebelum itu kita mau baca Alkitab supaya kita tahu siapa ya mereka. Kita buka Alkitab kita di kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lose akan bacakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Nah, adik-adik, di sebuah kota yang namanya Babel, di sana ada raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Siapa? Raja Nebukadnezar. Nah, raja ini mendirikan sebuah patung yang sangat besar dan sangat tinggi. Nah, coba kita lihat gambarnya patungnya. Nah, patungnya besar ya adik, tinggi. Untuk apa kira-kira Raja Nebukadnezar membangun patung itu? Ya, untuk disembah. Raja Nebukadnezar memerintah semua orang untuk menyembah patung yang dibuat olehnya. Nah, tapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, adik-adik. Siapa mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Akhirnya pada saat mereka
tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, ada beberapa orang yang melihat kalau pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka melaporkan kepada Raja Nebukadnezar, adik-adik. Akhirnya Raja Nebukadnezar sangat marah karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil sama Raja Nebukadnezar. Hei Sadrak, hei Mesak, dan Abednego, kenapa kamu tidak mau menyembah patung yang aku buat? Karena Raja sangat marah, akhirnya mereka bertiga dihukum, adik-adik. Hukumannya apa ya? Coba kita lihat gambar ini. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dimasukkan ke dalam tungku yang apinya sangat besar, adik-adik. Wah, kira-kira mereka selamat nggak ya? Ya, adik-adik, mereka selamat. Pada saat mereka diikat dan dimasukkan ke dalam api itu, mereka tidak kenapa-kenapa, adik-adik. Mereka tetap utuh. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam api itu, Raja Nebukadnezar melihat. Loh, kok ada 4 orang? Tadi kan cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu siapa? Raja Nebukadnezar kebingungan, adik-adik. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api itu. Wah, ternyata yang menyelamatkan mereka adalah malaikat Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa ya Sadrak, Mesak, dan Abednego diselamatkan oleh Tuhan? Ya, adik-adik, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego setia sama Tuhan. Di saat Raja Nebukadnezar memerintah mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau. Itu kesetiaan mereka, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Hari ini kita ibadahnya masih online. Mungkin adik-adik di rumah sudah bosan. Bosan ibadah di rumah, nggak ketemu sama teman-teman, nggak bisa bercanda bareng. Nah, tapi tenang adik-adik. Adik-adik harus tetap setia sama Tuhan. Harus tetap setia untuk beribadah, harus tetap setia untuk membaca Alkitab, supaya Tuhan akan selalu menolong adik-adik di rumah. Nah, sekarang jangan lupa untuk setia beribadah kepada Tuhan, oke? Hari ini untuk adik-adik kelas 1 bisa mencatat catatan mingguannya. Dan jangan lupa adik balita juga adik kelas 1 menghafalkan ayat hafalannya ya. Silakan mencatat. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau berdoa pada Tuhan sebelum kita menutup cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia untuk beribadah, dan setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk melakukan firman ya. Nah, kita mau pujikan terima kasih Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kasih setiamu yang Tuhan
Mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.